Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar lagi, melanjutkan pelajaran yang lalu tentang tematik. Anak-anak, gimana kabarnya? Apakah kalian pagi ini sudah mandi? Apakah kalian sudah sarapan? Ya, kalau misalnya kalian sudah siap untuk belajar, maka kalian harus mengikuti pelajarannya dengan baik ya anak-anak ya. Pahami gitu ya. Lalu kemudian latihannya kalian kerjakan. Ya. Kerjakan dengan mandiri kalau bisa ya anak-anak ya, biar kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Dalam keadaan apapun kita harus sering belajar, harus tetap belajar, karena belajar itu hukumnya wajib. Jadi anak-anak harus tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah dalam kondisi seperti ini ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita sekarang, marilah kita ulang-ulang tentang pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang panca indera. 1. Mata untuk melihat. Masih ingat kan? Nah, Allah kasih kita mata gunanya untuk melihat ya anak-anak. Kemudian telinga untuk mendengar. Terus hidung untuk membau atau mencium ya anak. Kemudian ada lidah, gunanya untuk mengecap rasa. Dan yang terakhir ada kulit, gunanya untuk merasa atau meraba. Masih ingat kan anak-anak? Ya, oke. Kalau begitu kita masuk pelajaran hari ini adalah tentang tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Simak baik-baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjaga bagian-bagian tubuh. 2. Menghitung anggota tubuh. Baiklah, kalian buka halaman 51. Nah, kita harus menjaga mata agar tetap sehat. Menjaga mata saat belajar itu sangat penting agar mata kita tidak kelelahan. Kalau kita melihat terlalu dekat, maka lama-kelamaan mata kita lelah dan bisa menyebabkan kita buta. Coba diperhatikan ketiga gambar ini. Manakah di antara ketiganya yang duduknya benar? Ya, betul sekali. Yang anak pertama. Kenapa? Karena pertama dia sangat menjaga dirinya, menjaga matanya. Jadi jarak antara mata dengan buku itu lebih kurang 30 cm. Posisi duduknya pun tegak, ya, sehingga tulang punggungnya juga dijaga lurus, tetap lurus ya anak-anak. Jadi kalau kalian belajar, usahakan duduknya lurus, jarak mata ke buku itu lebih kurang 30 cm. Sekarang coba perhatikan gambar berikutnya. Manakah di antara 3 gambar tersebut yang duduknya benar? Ya, betul. Adalah gambar pertama karena posisi duduknya tegak lurus. Untuk gambar kedua itu salah ya anak-anak. Jarak mata dengan bukunya terlalu dekat sehingga nanti lama-kelamaan matanya juga lelah. Apalagi gambar ketiga, kalian jangan biasakan membaca sambil tiduran. Itu akan membuat mata kita cepat lelah. Selanjutnya, kalian buka halaman 52. Di sana ada Lani dan teman-temannya sedang bermain di taman. Nah, ada Benny menendang bola dengan kaki. Ada Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Ada Lani mencium bunga dengan hidungnya. Dan Dayu melihat burung-burung terbang dengan mata. Sementara Edo bermain layang-layang. Semua kegiatan tersebut yang mereka lakukan menggunakan anggota tubuh.
Nah, kita harus bersyukur kepada Allah atas semua anggota tubuh yang diberikan kepada kita dengan sempurna. Jadi kalian jangan malas untuk melakukan sholat ya anak-anak ya. Itu bentuk kita bersyukur kepada Allah karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Selanjutnya pada halaman 55. Nah, karena kalian sudah bisa berhitungnya, maka tugas kalian pada ayat berlatih ini, kalian beri tanda centang pada lambang bilangannya sesuai dengan jumlah gambar. Misalnya yang pertama tuh bola. Bolanya itu ada berapa? 1, betul. Jadi pas di angka satunya kamu beri tanda centang. Begitu ya nak ya. Kemudian yang kedua itu ada berapa anaknya? Ayo, anak-anak yang sedang bermain itu ada berapa? Nah, ya kamu beri tanda centang pada angka yang sesuai dengan gambarnya. Ya anak-anak. Nah, lakukan terus ya nak. Ada gambar yang 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa anak-anak yang sedang bermain di gambar yang ketiga. Kemudian ada berapa bunga matahari di gambar yang keempat. Lanjut pada gambar yang kelima itu burung terbangnya ada berapa. Nah, dikasih centang ya nak ya, sesuai dengan gambarnya. Dan yang terakhir ada kupu-kupu. Kalian kerjakan sendiri, pasti kalian bisa. Ibu yakin kalian anak yang pintar ya, anak soleh dan soleha yang pintar ya. Oke. Tugas kalian selanjutnya yaitu pada halaman 66, di mana kalian disuruh menghitung banyak benda atau gambar. Kemudian kalian pasangkan dengan bilangannya. Jadi kalian tinggal menarik garisnya nak ya. Misalnya telinga itu kan ada 2. Jadi digaris antara gambar telinga dengan nama bilangan 2. Paham ya anak-anak ya? Next anak-anak, halaman 67 sekarang. Jadi ini juga mirip dengan tugas-tugas yang tadi, yaitu hitunglah banyak benda dalam kotak. Kemudian pasangkan benda tadi dengan lambang bilangannya. Jadi pasangkan ke angkanya dulu ya, lambang bilangannya itu angkanya ya nak. Baru setelah itu kalian pasangkan lagi dengan nama bilangannya. Jadi sudah gambarnya ditarik ke angka, angkanya sudah ketemu. Nah, nama bilangannya apa tuh? Misalnya itu 9, berarti 9. Anak soleh dan soleha yang dirahmati dan disayang oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah mengulang lagi tentang panca indera. Kita sudah mempelajari cara merawat tubuh kita seperti mata dan tulang punggung dengan cara duduk yang tegak dan jarak mata dan buku lebih kurang 30 cm. Jadi kalian di rumah berlatih anak-anak. Kemudian kita juga sudah menghitung, mengenal lambang bilangan ya. Lambang bilangan itu seperti angka ya anak-anak ya. Nah, jadi untuk hari ini cukup dulu sekian. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya anak-anak. Nah, ini tugas kalian. Tugasnya adalah kalian kerjakan ayo berlatih yang ada pada halaman 54 dan sampai 55 dan 66 sampai 67. Kumpulkan di classroom ya. Anak soleh dan soleha harus semangat ya. Jadi belajarnya harus penuh dengan kesadaran diri sendiri. Lakukan dengan tulus, ikhlas. Jangan marah-marah kalau misalnya belajar. Ya, walaupun dalam keadaan seperti ini, kalian harus tetap belajar. Karena kalian adalah calon-calon generasi berikutnya. Harus menjadi anak yang pintar. Ya anak-anak, anak soleh dan soleha yang pintar ya. Baiklah, kalau begitu salam semangat dari Ibu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pelajaran berikutnya.
Dadah.